Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'alal ilma sababan najati wa fawzihi julfa indal malikil karim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah ta'ala mu'alliman wa hadiyan ila siratal mustaqim Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizin min ittibaihi wa mahabbatihi bil maqamil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, seperti yang saya muliakan, yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para dewan guru, para ustaz, para ustazah, pada khusnul dzikri kepada beliau Fadilatul Mukarram Kiai Haji Mustafa Kamal yang selaku pengasuh dari pondok pesantren Rawdatul Firdaus. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau di dalam kesehatan, di dalam keafiatan, di dalam kebaikan, di dalam membimbing kalian semua ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula kepada segenap para adik-adik yang saya banggakan, para santri, santriwati, tulab, thalibat Ma'had Rawdatul Firdaus, yang mudah-mudahan dengan barakah ngajinya kalian di pondok pesantren ini, barakah mondoknya kalian di pondok pesantren ini, barakah para guru kalian, barakah ilmu-ilmu yang kalian cari di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kalian semua sebagai orang-orang yang beruntung dunia akhirat, orang-orang yang sukses dunia akhirat, orang-orang yang bahagia takahajat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kalian semua, para adik-adik sekalian, bisa dijadikan para putra, para putri yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai qurrata a'yun. Qurrata a'yun adalah penyejuk mata, penentram hati, kebanggaan yang insya Allah bukan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua kalian, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi para guru kalian, tapi mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi kebanggaan yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, para adik-adik sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Allah memberikan saya nikmat yang begitu besar, bahagia sekali rasanya, sejuk sekali hati saya, celep ateh, tentrem ateh. Allah bisa memberikan saya nikmat, Allah memberikan nikmat kepada saya pada pagi hari ini untuk berkumpul dengan para adik-adik sekalian, berkumpul di tempat yang diberkahi ini, berkumpul bersama para santri, santriwati yang diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mengingatkan saya kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya. Beliau akan ta'adhabu para adik-adik sekalian, idza aradta an ta'rifa qadraka indallah fanzur fi madza yuqimuka. Jika kamu ingin mengetahui seberapa tinggi pangkatmu, seberapa besar kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur fi madza yuqimuka, maka lihatlah di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirimu. Kadang tahu tambahin seorang guru abdinah Habib Umar bin Hafid rahimahullah taala ketika mensyarahi hikam ini, wa biman yujlisuka wa bimadza yushghiluka, dan dengan siapa Allah Subhanahu wa taala mendudukkan dirimu, dan dengan apa Allah Subhanahu wa taala menyibukkan dirimu. Maka alhamdulillah para adik-adik sekalian, kalian semua Allah tempatkan di tempat yang sangat mulia. Allah dudukkan kalian dengan orang-orang mulia. Allah sibukkan kalian setiap harinya 24 jamnya dengan amal-amal mulia yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini merupakan alamat positif. Bukan hanya alamati anak soleh iku papat, tapi alamat positif bahwa kalian adalah para pemuda-pemudi yang dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan ini memang saya yakinnya adik-adik bahwa orang-orang seperti kalian ini merupakan para pemuda-pemudi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda-pemudi yang benar-benar dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kalian secara khusus dari jutaan anak-anak muda di luar sana. Allah pilih kalian, Allah datangkan kalian ke pondok pesantren ini. Allah sibukkan kalian dengan hal-hal, dengan amal-amal yang paling mulia di muka bumi ini, amal-amal yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, adik-adik, jika saya selama ini sering ditanya oleh orang-orang yang bertanya kepada saya, ya di tonang Instagram kata biasa yang buka kolom pertanyaan Q&A, nah bahasanya Q&A itu banyak yang bertanya berkali-kali, Lora saya mau bertanya. Oke, silahkan kamu nanya. Apa ciri-ciri bahwa dia benar-benar adalah jodoh saya? Macam pertanyaan yang orang. Saya jawab, saya tidak tahu, bukan urusan saya, itu urusan Allah. Jodoh itu misteri, berciri-ciri lagi benih misteri. Jodoh itu rahasia. Kalau ada ciri-cirinya, ada kisi-kisinya. Kalau bisa disepil, cari semakin boleh nggak sepil? Ciri-ciri jodohnya udah bisa, itu baru ketika nanti dia mengatakan qabiltu nikahaha wa taswijaha, baru kamu tahu dia jodoh kamu atau bukan. Tapi para adik-adik sekalian, jika saya ditanya apa ciri-ciri seorang pemuda pemudi yang masa depannya akan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun saya tidak bisa menerawang masa depan, tapi saya akan menjawab dengan seyakin-yakinnya bahwa kalian semua adik-adik santri-santriwati pondok pesantren Raudhatul Firdaus masuk ke dalam golongan itu, anak-anak muda yang masa depannya akan dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bukan kata saya, ini bener cepon kaula,
Tapi kadintoh janji kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang sering kita baca di dalam kitab-kitab adik-adik sekalian, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bahwa barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan bagi dia, Allah menghendaki dia ingin menjadikan dia menjadi orang baik, menjadi orang sukses, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang mulia. Apa ciri-ciri utamanya? Allah akan sibukkan dia dengan mempelajari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para adik-adik sekalian, hal pertama yang wajib kalian miliki jika ingin menjadi seorang santri yang sukses itu adalah kebanggaan menjadi seorang santri. Santri itu wajib bangga. Santri itu wajib merasa mulia. Santri itu wajib merasa terhormat. Santri itu wajib merasa bahwa adanya dia di pondok pesantren merupakan salah satu nikmat terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci keberhasilan seorang santri adalah ketika dia merasa bahwa mondok itu bukan beban, tapi mondok itu merupakan suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang sangat keren, suatu hal yang sangat hebat. Mondok bagi dia adalah nikmat paling indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para adik-adik sekalian, saking mulianya santri di orang-orang di hampian kayak itu, saking muljana Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan tidak cukup memerintahkan para manusia saja untuk memuliakan orang-orang seperti kalian. Bahkan di dunia ini adik-adik tahu apa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling banyak di dunia ini? Ada yang tahu apa makhluk Allah yang paling banyak di dunia ini? Bukan manusia. Manusia itu cuma berapa sih sekarang? Manusia 8 miliar jumlahnya. Malaikat ya, malaikat. Itu malaikat malam Lailatul Qadar saja kata para ulama, jumlah malaikat yang turun ke bumi itu lebih banyak daripada jumlah bebatuan. Malaikat itu bukan cuma miliaran, bukan cuma triliunan, di atas itu jumlahnya. Itu sampai para malaikat diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghormati para penuntut ilmu. Nah, andaikan adik-adik kalian punya akun Instagram, punya akun TikTok ya, dan para malaikat bisa main IG atau main TikTok, andaikan, maka mereka itu pasti akan memfollow akun IG. Itu banyak followersnya dari kalangan malaikat. Itu ada seorang ulama adik-adik di Tarim Gadinto dulu bernama Syekh Ahmad ibn Abil Hub, seorang ulama besar di Tarim, seorang wali besar di Tarim. Beliau punya murid dua bersaudara bernama Syekh Abdullah Ba'abbad, satunya Syekh Ahmad Ba'abbad. Gimana bela kalian? Suatu ketika dua bersaudara ini kakak adik, beliau masih sangat muda sekali pada waktu itu, pergi dari rumahnya ke rumah gurunya untuk mengaji. Sampai di rumah gurunya ini melakukan hal yang aneh. Apa? Kaki beliau berdua ini diusap-usap. Diusap-usap, kemudian ditempelkan ke tubuh beliau, diusap-usap. Kadi orang yang ngalak barokah, ngalap berkah. Akhirnya muridnya ini beliau berdua merasa kaget ya. Bertanya-tanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya,
dan berkata kepada gurunya, wahai guru, kami ini yang santrinya panjenengan, kaula kan itu santri, ajunan kan itu guru. Seharusnya kami yang melakukan hal tersebut, yang mengusap-ngusap kaki panjenengan untuk mengharapkan berkahnya. Tapi mengapa justru panjenengan, justru ajunan saya ngusap-ngusap soko abdin? Maka kata guru beliau ini, Syekh Ahmad ibn Abil Hub, oh jangan salah paham, saya bukan mengharap barokah kaki kalian. Tapi ketika kalian tadi berjalan ke sini, saya melihat kalian ini berjalan di atas sayap-sayap malaikat. Jadi saya ingin mengambil berkah dari kaki yang menyentuh langsung sayap-sayap malaikat. Jadi adik-adik, jika di dunia ini termasuk satu kehormatan yang sangat luar biasa bagi para pemimpin, para presiden di dunia ini adalah apa? Ketika mereka kemana-mana, bahkan ketika mereka baru turun dari pesawat, mereka dihamparkan bagi mereka suatu karpet kehormatan yang dinamakan karpet merah. Ini bahasa Maduranya red carpet. Bangga, merasa terhormat. Mengapa? Berjalan di atas karpet merah. Nah, kalian ini para santri bukan hanya berjalan di atas karpet merah, bukan hanya berjalan di atas karpet emas, tapi kemana-mana kalian, dari musola ke kamar, dari kamar ke kelas, kemana-mana kalian berjalan di atas karpet paling mulia di dunia ini, yaitu sayap-sayap malaikat. Alhamdulillah. Nah, ini penting adik-adik sekalian, karena problem utama yang dihadapi para santri seperti kalian di zaman sekarang ini adalah krisis percaya diri. Banyak santri cuman semakin kali itu adik-adik tidak percaya diri, tidak pede. Dia merasa bahwa mondok itu biasa-biasa saja. Dia tidak bangga menjadi santri, bahkan dia malu karena menjadi santri. Banyak para santri di zaman sekarang tidak percaya diri, atau jangan bahasa Madura apa, tidak percaya diri, insecure. Nah, menjadi santri. Nah, ini perlu kita benahi. Menjadi santri itu nikmat, menjadi santri itu anugerah, menjadi santri itu kehormatan yang sangat luar biasa. Tidak semua orang itu bisa menjadi santri. Itu hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan adik-adik saya sering menyampaikan sejak dulu santri atau bahasa Arabnya thalibul ilmin, thalibul ilmi. Ini merupakan suatu gelar kehormatan yang tidak disematkan kepada orang-orang biasa. Ada standar khusus yang sangat ketat, yang akhirnya memfilter, menseleksi bahwa orang ini layak tidak dinamakan sebagai seorang santri. Di guru beten kaula Habib Umar kan itu sering menukil satu kalam, beliau menukil juga dalam kitab Taujihatul Tullab kan itu. Bahasa Arabnya seperti ini adik-adik. Talibu ilmin alladzi laisa lahu hadzun fi qiyamil laili falaysa bitalibi ilmin. Kalau ada santri mengaku santri, dia baca kitab, dia ngaji Al-Quran, dia mempelajari ilmu-ilmu agama, akan tetapi dia tidak punya bagian sholat malam, dia tidak pernah bangun malam-malam untuk sholat tahajud, maka kata beliau, dia itu bukanlah seorang santri. Karena santri mungkin casingnya saja, tapi bukan santri, dia santri KW, santri kaleng-kaleng. Oh itu. Ada juga beliau punya murid adik-adik, Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Ini kalamnya Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ayah dari Habib Salim bin Abdullah Syatiri.
Beliau punya santri namanya Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid dari Inat. Inat itu daerah terpencil mungkin sekitar 14 km dari Tarim. Saya sebelum pulang adik-adik, sebelum pulang ke Indonesia, saya di Yaman sekitar 6 tahun setengah. Sebelum pulang ke Indonesia ditugas. Nah, ganti Mustafa tugas di Pontianak. Artinya ditugas ke satu daerah namanya Inat, tempat bersemayam Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama besar dari kalangan para habaib Alawi pada masa itu. Saya masih ingat malam Jumat saya hadir pembacaan maulid di Masjid Jami. Tiba-tiba ada anak kecil yang mendekat kepada saya, umurnya mungkin 7 tahun, dan dengan polosnya dia bertanya kepada saya. Anak kecil gak kenal saya, tapi dia so akrab. Tiba-tiba bertanya, bertanya bahasa Arab. Masih kecil sudah bisa bahasa Arab. Dimaklum jadi orang Arab. Nah, pertanyaannya seperti ini, adik-adik. Unik pertanyaannya. Apa kata dia? Kamarroh, bahasa Tarimnya kamarroh syufta Rasulullah, atau kamarroh ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kamu itu berapa kali mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anak kecil yang tanya. Enggak saya jawab. Karena apa? Karena selain ini urusan pribadi, yang tanya anak kecil, bocil yang tanya, ya. Yang tanya masih bocil. Ya dalam ateh apa bocah iki? Nak kanak kene pertanyaan cek tekin. Seharusnya pertanyaan bocil itu bukan itu. Bocil itu pertanyaannya bab apa biasanya? Bocil. Ya tanya bab Naruto mulai. Bab Mobile Legend, FF, Parfire. Ini kah PUBG. Ini pertanyaan bocil. Ini kok ada bocil kok pertanyaannya terlalu tinggi. Udah enggak saya jawab. Hanya saya jawab dengan senyuman yang manis. Bukan urusan lo. Dan ini ketangkul saya Indonesia. Keesokan harinya saya diajak berziarah ke makam pendiri Ribat tempat saya bertugas. Saya namanya Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid, yang ternyata pernah menyampaikan kepada para santrinya beliau dulu, yang membuat saya dengan pernyataan beliau ini, dengan debu dari beliau ini, akhirnya ingat, oh pantas aja tadi malam anak kecil itu tanya bab mimpi Rasulullah. Ternyata beliau pernah menyampaikan adik-adik pada santrinya, talibu ilmin allazi marrat alaihi usbu wa lam yaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam falaisa bitalibi ilmin. Kalau ada santri mengaku dirinya santri, selama 1 minggu tidak pernah bertemu Rasulullah, itu bukanlah santri. Kata beliau, kalau ada santri ini 1 minggu, masa 1 minggu kamu gak pernah mimpi Kanjeng Nabi, gak pernah mimpi Rasulullah? Oh ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diragukan kesantriannya, kata beliau. Nah maksudnya apa ya? Bukan kita ingin memberlakukan standar seperti itu untuk para santri di sini ya, atau dimanapun. Ya, kalau standar seperti itu diberlakukan, santri harus ya bangun malam, santri harus mimpi Rasulullah. Oh kita ini nggak ada yang santri kalau gitu. Santri KW semua nanti kalau seperti itu, kaleng-kaleng semua. Tapi maksudnya apa? Agar adik-adik tahu bahwa nama santri itu merupakan satu gelar yang sangat terhormat, yang hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, ini penting adik-adik ya. Karena apa? Karena seseorang itu tidak akan berjuang, seseorang itu tidak akan berkorban untuk sesuatu yang dia tidak tahu harganya. Kita tidak akan berjuang untuk sesuatu yang bagi kita tidak berharga.
Oleh karena itu kalau kita ingin berjuang untuk ilmu, kita ingin berkorban untuk mencari ilmu, maka hal pertama yang kita camkan dalam hati kita adalah harus mengetahui tentang kemuliaan ilmu, harus mengetahui tentang keutamaan ilmu. Ini kata guru kami Habib Umar, man arafa qadra ma yatlubu, seseorang yang tahu harga sesuatu yang dia cari, sahula lahu ma badzal, maka akan ringan bagi dia segala pengorbanan, segala kesabaran. Banyak orang di luar sana, adik-adik yang banting tulang, ya, mereka itu bahkan rela nggak tidur, malam-malam begadang, mereka rela bepergian kemana-mana, gak kenal capek, gak kenal lelah. Mengapa? Karena mereka tahu nanti di akhir bulan akan mendapatkan gaji sekian, ya. Akan terasa ringan pengorbanan mereka jika tahu mereka akan mendapatkan hasil dari perjuangan mereka. Mereka akan mendapatkan hasil dari lelah letih mereka. Maka adik-adik, kalau kalian tahu betapa mulianya ilmu yang akan kalian dapatkan, betapa banyaknya kemuliaan-kemuliaan yang akan kalian dapatkan di pondok pesantren ini jika kalian belajar dengan sebaik-baiknya, maka ya, kalian gak akan merasa cukup. Jangankan 4 tahun, jangankan 5 tahun, andaikan kalian di sini 50 tahun sekalipun, kalian akan tetap merasa kurang jika kalian tahu betul betapa berharganya ilmu-ilmu agama yang akan kalian dapatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, bagi para santri saya sering berpesan, kunci kesuksesan bagi para santri itu secara garis besar ada 2, adik-adik. Ada 2. Yang pertama, santri itu harus memiliki totalitas. Apa pertama? Totalitas. Apa itu totalitas? Kerahkan semua yang kalian bisa, kerahkan semua yang kalian mampu, kerahkan semua yang kalian punya untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Cek nanggung, cek roh separoh nyari ilmu. Al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiya nafsaka kullaka. Ilmu tidak akan memberikan separuhnya saja untuk kalian, sehingga kalian memberikan semua yang kalian punya, semua yang kalian bisa untuk mencari ilmu. Oleh karena itu, totalitas ini juga bermakna, ya, jangan sampai kalian sia-siakan waktu kalian di pondok pesantren ini untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Jangan sampai kalian buang-buang waktu kalian di pondok pesantren ini yang tidak akan pernah terulang sampai kapanpun. Ini ibaratkan seumur hidup kalian mungkin usianya berapa tahun nanti, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, insya Allah semuanya panjang umur fi taatillah, ya. Waktu seperti di pondok pesantren ini tidak akan pernah terulang sampai kapanpun. Kalau ada yang bertanya, ada yang iskal, kata siapa? Kata para ulama, kan jelas itu. Mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu selama-lamanya, bukan hanya di pondok, tapi mulai dari ayunan sampai ke kuburan. Oh iya, betul, mencari ilmu itu sampai selama-lamanya. Tapi bukan mencari ilmu, at-tafarruh li talabil ilmi, memfokuskan diri, memfokuskan pikiran, memfokuskan hati untuk mencari ilmu, itu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang seperti kalian para santri. Nanti kalau sudah lulus kalian, ya, sudah sibuk dengan ini, sibuk dengan itu, tidak bisa fokus sudah. Udah nikah, banyak tanggungan, mau baca kitab, mau menghafalkan misalkan, ada datang pikir otak, otak letik majen, mikir apa? Susunya anak habis, popok anak belum beli,
Pikiran udah bercabang-cabang, tapi kalian alhamdulillah punya waktu yang fokus, punya hati yang fokus untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kita contoh bagaimana para ulama dulu. Mereka itu menggunakan waktu sebaik-baiknya di dalam mencari ilmu. Sampai dikatakan banyak para ulama dalam kitab Qimatuz Zaman, juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menceritakan banyak itu dulu para ulama yang khususnya ketika mencari ilmu mereka tidak mau makan makanan yang dikunyah. Makanan saya kaya lah dikunyah, di nasi apa boleh Kalimantan, nasi, roti, apa boleh, buan, cempedak, durin. Nah, tak mau. Maunya makan yang langsung masuk praktis. Apa masuk praktis itu kayak sup, kuah, bubur, air. Nah, tidak harus dikunyah, langsung masuk praktis. Mengapa kok seperti itu? Karena mereka punya prinsip mengunyah-ngunyah makanan itu sama dengan buang-buang waktu. Nah, kata mereka makan makanan yang dikunyah ini menghabiskan waktu mungkin 7 menit, 10 menit. Sedangkan makan yang langsung masuk ini paling 3 menit, 4 menit. Ada jarak waktu 5 menit. Oh, ini eman-eman, sayang sekali ini kalau cuma digunakan untuk mengunyah-ngunyah makanan. Coba digunakan untuk baca kitab, dapat berapa lembar? Coba digunakan untuk baca Quran, dapat berapa lembar? Coba digunakan untuk menghafalkan bait-bait, dapat berapa nazom? Ya, bahkan ada para ulama dulu itu adik-adik yang seumur hidup tidak pernah makan sendiri. Karena apa? Karena sibuk baca kitab, nggak pernah makan sendiri. Loh, gimana caranya bertahan hidup? Caranya makan gimana? Ada saudaranya yang khusus menyuapi. Nah, nggak pernah makan sendiri. Makanya selalu disuapi. Karena apa? Jauh sibuk baca kitab, sibuk baca kitab. Nah, itu, ya. Nah, jadi itu adik-adik, kalian mungkin waktu di sini nggak akan lama. Kalau dibandingkan dengan mondoknya para kiai, para ulama zaman dahulu, nggak ada bandingannya. Ya. Syekhona Khalil Bangkalan katakan mondok di Mekah saja 30 tahun. Ada pendiri santri beliau, pendiri pondok pesantren Lirboyo, yang santrinya sekarang itu adik-adik 45.000 santri itu. Itu manusia semua itu, bukan ayam. 45.000. Ki Abdul Karim itu terkenal dulu mondok di Syekhona Khalil Bangkalan. Selama berapa? 27 hajian. Berapa? 27 tahun. Setelah mondok di sana, apakah langsung pulang boyong? Tidak. Masih pindah lagi ke pondoknya Ki Haji Hasim Asy'ari. Ngaji, setelah itu baru pulang membuka pondok pesantren Lirboyo di Kediri. Akhirnya beliau baru menikah ketika usia beliau lebih dari 50 tahun. Mungkin ada adik-adik yang berminat untuk mencontoh beliau menikah, oke, tapi nanti ketika umur 50, saking sibuknya beliau dengan ilmu, karena beliau sudah merasakan kenikmatan ilmu. Banyak itu para ulama dalam kitab Al-Ulama Al-Uzzab, ya. Ada kitab adik-adik namanya Al-Ulama Al-Uzzab karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Ulama-ulama jomblo. Ulama-ulama jomblo alladzina atharul ilma ala zuwaj. Yang karena mereka begitu menikmati ilmu, mereka mendahulukan ilmu daripada menikah, sampai seumur hidup tidak menikah. Ada yang mungkin mau mencontoh? Oh, nggak ada. Adik-adik, totalitas adik-adik, totalitas. Tapi yakin mau cari matur.
cek setengah, cek ora separuh. Tapi yakin semuanya untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kedua, adik-adik iki hampean mergedon ilmu banyak, hampean keduen banyak sekali maklumat, hafal ini, hafal itu, bisa baca kitab ini, bisa baca kitab itu. Kunci keberkahan ilmu ada pada poin nomor 2. Apa itu? Loyalitas. Ada totalitas, yang kedua ada loyalitas. Apa itu loyalitas adik-adik? Kesetiaan. Kalau saya maknai, loyalitas ini adalah adat kita terhadap ilmu dan kepada setiap hal yang berkaitan dengan ilmu. Adab ini ibaratkan kunci adik-adik. Tadi kalian sudah punya ilmu. Ilmu itu ibaratkan kalian sudah punya kerangka, kalian sudah punya rumah besar, kalian sudah punya ilmu banyak, ibaratkan kalian sudah punya rumah besar, bagus, mewah. Tapi gak ada kuncinya. Percu ada rumah bagus kok gak ada kuncinya, percu gak bisa dimanfaatkan, kalian gak bisa masuk. Apa itu kuncinya? Kuncinya adalah adab. Kuncinya adalah adab. Adab terhadap ilmu, adab terhadap apa? Ilmu. Contohnya adab terhadap kitab. Para ulama mengajarkan kepada kita beradab dengan kitab, ya. Ada kitab dibawa dengan tangan kanan. Menurut Habib Umar, contohnya beliau itu dalam kitabnya Maqasidul Halaqat, salah satu hal yang dilarang Habib Umar, jangan bawa kitab dibawa pakai tas gendong, ya. Dibawa pakai tas gendong. Mengapa? Tidak sopan meletakkan kitab di belakang punggung, kata beliau, ya. Tidak sopan meletakkan kitab di belakang. Adab, ya. Adab kita terhadap ilmu, berarti kita juga harus beradab kepada kitab. Nah, lebih-lebih adik-adik adab terhadap guru. Sampean lihat sejarah-sejarah ulama-ulama hebat zaman dahulu, pasti dalam diri mereka itu ada takzim yang luar biasa kepada para guru. Takzimnya jaga, adabnya jaga pada para ustadz, pada para ustazah, khususnya kepada para kiai. Ini kunci, ya, kunci keberkahan ilmu kalian. Ini dalam kisah yang sangat masyhur yang cerita dari Kiai Khalil Bengkalan. Syekhona Khalil Bengkalan, suatu ketika beliau itu pernah naik dokar. Nak tahu dokar kan? Delman, naik delman. Kemudian ketika beliau naik delman, beliau iseng bertanya kepada Mbak Kusir, Pak Kusir, Kak Dinto, cerena hampian dari Kak Dimah. Dijawab seorang Mbak Kusir, anu Kiai dari daerah Bima, suatu daerah di Nusa Tenggara Barat yang terkenal banyak kuda-kuda yang bagus dari sana. Mendengar itu Syekhona Khalil Bangkalan langsung minta turun sampai Kadito Saos. Turun Pak Kusir, cukup sampai di sini saja. Pak Kusirnya bertanya-tanya, kamu nanya boleh nih, kamu nanya, kamu bertanya-tanya boleh Pak Kusirnya. Apa apakah ada yang keliru dari ucapan saya kok Kiai kok minta turun di sini? Apa kata Syekhona Khalil? Punten. Tapi kaulah ketika ajunan menyebut nama Bima, menyebut bahwa kuda ini dari daerah Bima, saya teringat guru saya. Guru Syekhona Khalil dari daerah Bima bernama Syekh Abdul Ghani Ibn Subuh Al-Bimawi. Guru saya ini dulu terkenal punya banyak peliharaan kuda. Saya takut naik delman sampean ini Pak. Saya khawatir jangan-jangan kuda Bapak ini adalah salah satu keturunan kuda guru saya. Takut cangkolan cari matur.
Tidak mau naik delman karena apa? Takut, khawatir, jangan-jangan kuda ini ketoronan kudanya guru. Takdim luar biasa ada para guru. Memuliakan guru akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan adik-adik yang kita lihat nih, lu pernah membaca satu tulisan seorang penulis jurnalis Maroko membuat penelitian di Jepang. Adik-adik tahu Jepang negara maju. Sampai mau naik barang-barang elektronik ini mungkin kebanyakan dari Jepang. Motor, Honda, Suzuki, Yamaha, mobil, Toyota, kulkas, Panasonic, kopi beda. Itu semuanya made in Jepang. Negara maju, kecil tapi negara maju. Diteliti apa yang membuat orang-orang Jepang ini bisa maju, berkembang masyarakatnya, berbarokah macam bahasa Islam, itu salah satunya karena kata beliau, salah satu profesi yang paling dihormati di Jepang itu adalah guru. Sampai kalau di beberapa toko atau ada khusus, ini tempat belanja bagi orang biasa, ini tempat belanja khusus para guru, diistimewakan. Katanya mereka punya pepatah, adik-adik, pepatah bahasa Jepang, tapi saya nggak tahu bahasa Jepangnya. Ini bahasa Arab, dinukil dalam bahasa Arab. Ibta'id anil mu'allim sab'ata aqdam. Kamu kalau di bawah terik matahari, menjauhlah dari gurumu sebanyak 7 langkah. Jangan dekat-dekat. Menjauh sebanyak 7 langkah. Kenapa? Hatta la tadussa zillahu bil khata'. Hatta la tadussa zillahu bil khata'. Sehingga kamu itu tidak kurang ajar karena menginjak bayang-bayang guru kamu. Saking takdir mereka ada guru, sampai mereka menganggap menginjak bayang-bayang guru itu termasuk perbuatan su'ul adab. Nah itu adik-adik ini ngereng-ngereng taklim dak guru, taklim dak guru para habaib dulu, para wali besar. Ada seorang wali besar adik-adik bernama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ulama besar, pengarang Maulid Sibtud Duror. Setiap tahun di Holi, jutaan orang yang hadir haulnya di Solo tiap tahunnya. Itu taklim sekali dak guru. Saking takliman sampai seakan-akan beliau itu nganggep guru itu seperti malaikat. Sampai suatu ketika beliau itu pernah melihat gurunya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abdullah bin Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Gurunya keluar dari kamar mandi, adik-adik. Beliau kaget. Sang guru keluar dari kamar mandi. Katanya ada guru Habib, hatta anta tadkhul hammam. Habib, kalau bahasa Indonesia Habib, antum ini masuk kamar mandi juga tah. Gak bahaya tah ning dari cuman-cuman. Habib, ajunan kalintong juga masuk jeding tah. Apa maksudnya? Beliau tuh mengira gurunya udah kayak malaikat, udah gak makan, gak minum, gak tidur, gak masuk kamar mandi. Kenapa? Begitu takdimnya kepada guru, sehingga dalam satu kalam yang sering kami dengar dari para guru kami di Tarif, adik-adik sekalian, al-madad ala qadril mashhad, bahwa pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang santri, ilmu-ilmu yang akan Allah berikan kepada santrinya, keberkahan-keberkahan yang akan diberikan oleh Allah kepada para santri, itu tergantung bagaimana masyhad mereka, penganggep mencari matur, penganggep mereka, takzim mereka, cara pandang mereka kepada para gurunya. Nah, ini dinukil oleh Kiai Hasyim Asy'ari, alladzi la
Satu kalam, alladzi la ya'taqid jalalata ustadzihi la yuflih. Siapa santri yang tidak memandang gurunya dengan pandangan mulia. Ada santri kok memandang gurunya dengan pandangan biasa-biasa saja, itu dia tidak akan menjadi orang yang beruntung. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, man aradal falah, barang siapa yang mengharapkan keberuntungan dunia akhirat, falyasir turaban tahta aqdamis syuyukh, maka jadikanlah dirinya debu di bawah telapak kaki para guru. Mungkin ini adik-adik sekilas sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun sedikit bisa menjadi motivasi buat adik-adik sekalian, bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik sekalian, hingga bisa lebih semangat di dalam mencari ilmu Allah, semangat untuk memperbaiki diri, menjadi para santri, para santriwati yang layak untuk terjun ke masyarakat kelak, bermanfaat, jadi orang-orang yang bermanfaat bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Amin Allahumma. Kadito sekilas tapi adik-adik sekalian, ini terakhir kadito kayak nyoreti atau bola adik-adik mau nyambung sanad lagi amalan. Itu ada amalan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Amalan buat yang mau mengamalkan, tidak harus diamalkan, bukan paksaan, tapi buat yang mau mengamalkan. Ini amalan sholawat dari Syekhona Khalil, pernah diberikan oleh seorang kiai di Madura, Kiai Barizi, kepada salah satu santrinya. Barengin pas kau amalakin, tidak diamalkan. Malam harinya santri ini tidur, mimpi punggungnya eser-oser sarang Kiai Khalil Bangkalan. Sampai Kiai Khalil kata atebu, cek lopah amalakin sholawat dia. Akhirnya kata beliau Kiai Barizi, akhirnya setelah itu saya yakin bahwa amalan ini, sholawat ini memang benar-benar dari Syekhona Khalil Bangkalan. Sholawat ini dinamakan sholawat ilmi. Adik-adik, fadilahnya jika dibaca akan menjadikan kita sebagai min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Yang kedua, akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh di dunia dan akhirat. Yang ketiga, akan mendapatkan futuh. Apa itu futuh? Terbukanya pintu hati untuk memahami segala ilmu, untuk mengerjakan segala kebaikan. Terbukanya segala pintu kebaikan, itu namanya futuh dalam istilah para ulama. Dibaca kapan? Bisa 7 kali sebelum ngaji, atau kalau kalian tidak bisa ya 7 kali setelah sholat. Atau berkelun, ya udah 7 kali setiap malam. Kalau nggak bisa 1 kali setiap malam. Masa tidak bisa ya? Kalau separuh gimana? Tidak bisa ya, 1 minimal 1. Nah ini sholawatnya. Ada yang pernah hafal sholawat ilmi? Sholawat ilmi ini dibaca kalau bisa di Bangkalan. Kita baca sama-sama. Mudah-mudahan kita nyambung, sambil nyambung ke Syekhona Khalil Bangkalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca sama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu saya ijazahkan salawat ini bagi para adik-adik santri-santriwati Raudhatul Firdaus yang mau mengamalkan. Ijazahkum. Kadin tasawas wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.